Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga kita telusuri misteri dunia yang belum terungkap. Hari ini kita bahas tentang objek misterius. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011 dan dianggap sebagai penemuan arkeologi paling misterius dan tidak dapat dijelaskan. Hingga saat ini banyak arkeolog, ahli geologi bahkan penjelajah terus mendalami penemuan ini. Dan terkait kisahnya berawal dari Laut Baltik. Wilayah laut ini terletak di sebelah timur laut benua Eropa yang dibatasi oleh semenanjung Skandinavia, tanah daratan Eropa Tengah dan Timur serta Denmark. Karena letak geografisnya yang istimewa, sehingga wilayah laut ini sangat berbahaya dengan angin kencang dan ombak sepanjang tahun. Sejak dahulu kala hingga sekarang, kapal yang tak terhitung jumlahnya tenggelam di laut ini. Karena arus di sekitarnya mengalirkan sejumlah besar air tawar ke laut sepanjang tahun, menjadikan Laut Baltik sebagai laut dengan salinitas terendah di dunia, sehingga kapal-kapal yang tenggelam di wilayah ini seringkali terpelihara dengan baik. Dan karena itulah, sehingga muncul sebuah profesi yang unik di wilayah laut ini, pemburu harta karun. Mereka mencari nafkah dengan mengangkat barang antik dan peninggalan berharga lainnya dari kapal tenggelam. Pada 19 Juni 2011, dua pemburu harta karun dari Swedia sedang menelusuri bawah laut dengan sonar. Awalnya ini adalah pekerjaan rutin biasa. Mereka menggunakan sonar untuk menentukan lokasi kapal yang tenggelam sebelum terjun ke bawah untuk mengangkat barang-barang antik di dalam kapal. Namun gambar yang ditunjukkan sonar kali ini mengejutkan mereka. Dari gambar sonar, tampak sebuah piringan di dasar laut. Dua orang yang telah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun belum pernah menyaksikan benda seperti itu, dan dilihat secara fisik, jelas itu bukan kecelakaan kapal. Mereka kemudian menganalisis gambar tersebut dan menemukan diameter piringan itu sekitar 60 meter. Jelas ini sebuah benda yang sangat besar, kira-kira setinggi gedung 20 lantai, dan ujung-ujungnya juga sangat halus. Sekilas terlihat mirip dengan Millennium Falcon dalam film fiksi ilmiah Star Wars. Pesawat luar angkasa alien. Pertanyaan ini masih membingungkan tim Swedia. Setidaknya Daily Mail menyebutnya sebagai UFO, Unidentified Flying Object, karena kesamaan bentuk dengan pesawat di film Star Wars. Walau beberapa orang lebih memilih dengan sebutan USO atau Unidentified Submerged Object karena ada di dalam lautan. Penemuan ini membuat mereka sangat bersemangat karena mereka sendiri adalah pemburu harta karun profesional, dan benda misterius di dasar laut ini kemungkinan merupakan penemuan yang mengejutkan. Namun saat itu sudah hampir malam dan bahan bakar di kapal mereka hampir habis. Jadi mereka berencana kembali dulu ke camp, kemudian kembali menyelam lagi dengan peralatan lengkap untuk melihat gerangan apa sebenarnya objek misterius ini. Keraguan dari ahli geologi. Selama persiapan kembali ke camp dan untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang pertama yang menemukan benda ini, dua pemburu harta karun memposting temuan mereka di internet. Dan tak disangka, postingan itu seketika menarik perhatian luas media. Banyak reporter yang datang untuk mewawancari mereka. Saat itu seorang ahli geologi mengatakan, temuan objek itu tidaklah mengherankan karena itu hanya gelembung gas yang terbentuk dari dasar laut ke permukaan. Munculnya gelembung mendorong pasir di sekitarnya dan membentuk objek seperti itu di laut setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Namun kedua pemburu harta karun itu memutuskan untuk kembali lagi dan melihatnya. Dan memang hal itu membuktikan bahwa temuan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan. UFO bawah laut. Beberapa hari kemudian mereka kembali lagi ke tempat itu. Atas pertimbangan keselamatan, mereka lebih dulu menggunakan mesin selam dengan fungsi kamera dan video, kemudian baru menyelam ke dalam air untuk menelusurinya. Tetapi mesin mereka tiba-tiba tidak berfungsi ketika mendekat objek itu. Mereka menduga
Mungkin ada semacam gangguan di bawah laut sehingga menyebabkan peralatan elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini juga membuat mereka sangat bersemangat karena mereka merasa bahwa perangkat elektronik yang tidak berfungsi dengan baik di sekitar membuktikan bahwa benda ini kemungkinan merupakan temuan yang tidak terduga. Di antara mereka adalah seorang penyelam bernama Peter Lindbergh dengan lebih dari 20 tahun pengalaman menyelam. Saat itu dia memutuskan untuk menyelam, melihat apa gerangan sebenarnya benda yang ada di bawah laut itu. Dalam perjalanan ke lokasi, prosesnya relatif lancar. Orang-orang di atas kapal tetap berhubungan dengan Lindbergh melalui radio. Lindbergh perlahan-lahan mendekati benda berbentuk piringan itu. Namun saat Lindbergh hendak mengambil sampel dengan alat yang dibawanya, lampu sorot selamnya tiba-tiba padam dan tabung oksigennya juga macet. Untungnya orang-orang di atas kapal dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera membawa menarik Lindbergh ke atas. Meskipun Lindbergh merasa takut dengan kejadian itu, tapi dia penasaran dan tidak mau menyerah. Kemudian memutuskan untuk menyelam lagi, dan kali ini dia berhasil membawa sampel, kemudian mempostingnya ke dunia maya. Awalnya Peter Lindbergh mengira benda itu hanya batu dan sempat skeptis. "Bagi saya itu adalah pengalaman yang luar biasa," kata Peter Lindbergh setelah menemukan benda asing tersebut. Lindbergh menuturkan, "Kami tak tahu benda ini fenomena alam atau mungkin sebuah objek. Kami melihatnya lewat sonar saat mencari bangkai kapal dari Perang Dunia Pertama. Tiba-tiba benda ini muncul begitu saja di layar sonar." Saat itu Volker Burkert, seorang profesor geologi di Universitas Stockholm, mengungkapkan bahwa sampel yang mereka kumpulkan mungkin hanya sepotong batu vulkanik, karena dulunya wilayah Laut Baltik ini sebenarnya adalah gletser. Belakangan suhu naik dan gletser mencair, banyak batu diselimuti oleh gletser pada waktu itu, dan benda ini pun jatuh ke laut. Benda yang ada di tangan mereka itu kemungkinan besar adalah sepotong batu vulkanik yang jatuh ke dasar laut ketika itu. Tetapi masalahnya adalah tidak ada gunung berapi di sekitarnya. Lalu dari mana batu vulkanik itu? Kemudian untuk mencari tahu benda apa itu sebenarnya, kedua pemburu harta karun itu membawa sampelnya untuk analisis kimia. Hasil analisis di luar perkiraan mereka. Sampel tersebut mengandung zat logam terutama titanium, besi dan magnesium. Umumnya titanium digunakan sebagai bahan pembuat badan pesawat terbang atau luar angkasa. Dibandingkan dengan batu, benda itu lebih mirip sepotong logam. Menurut analisis lebih lanjut, diperkirakan usianya sekitar 140.000 tahun. Kemudian dua pemburu harta karun melakukan pemindaian sonar di sekitar objek berbentuk cakram. Ketika memperoleh lebih banyak informasi, mereka menemukan jejak tarikan lurus yang panjang di belakang objek berbentuk cakram tersebut. Dari penelusuran jejak ini, mereka menemukan bukti kecil bahwa laut yang terbelah dua bagian di sekitar 1.500 meter dari cakram. Ditilik dari gabungan semua anomali di atas, benda itu mirip dengan piringan berusia 140.000 tahun yang jatuh dari langit ke bawah laut dan bergerak dalam kelempaman, sehingga bertabrakan dengan bukit kecil di bawah laut dan terbelah menjadi dua, kemudian perlahan-lahan baru berhenti. Begitu anomali ini diumumkan, para ilmuwan pun terbagi menjadi dua kelompok. Menurut salah satu kelompok ahli geologi yang dipimpin oleh Steve Weiner, bahwa itu kemungkinan adalah formasi geologi alami, tetapi bagaimana proses pembentukannya masih perlu penelitian lebih lanjut. Sementara kelompok lainnya memiliki pandangan yang berlawanan. Menurut ahli geomorfologi dari Finlandia, apa yang disebut jejak tarikan di belakang piringan itu sebenarnya adalah formasi batuan alami, hanya saja terbentuk relatif menonjol karena dampak gletser. Karena serangkaian fenomena ini sangat aneh, tim pemburu harta karun sangat berharap untuk mengangkat benda ini, tetapi mereka sendiri tidak memiliki cukup anggaran dan teknologi, sehingga mereka menghubungi militer Swedia, berharap mendapatkan bantuan dan dukungan militer. Namun tak disangka, militer Swedia langsung menolak permintaan mereka dan dengan alasan yang tidak diketahui, bahkan mengirimkan kapal perang untuk memantau aktivitas mereka. Karena tidak berdaya,
Tim pemburu harta karun akhirnya menyewa beberapa penyelam untuk menjelajahi objek misterius ini. Namun Laut Baltik yang dipenuhi angin kencang dan ombak sepanjang tahun, sehingga untuk menjelajahinya hanya bisa menunggu hingga Juni setiap tahun. Sudah 9 tahun sejak benda itu pertama kali ditemukan. Meskipun kemajuannya sangat lambat dan evaluasi eksternal juga beragam, tetapi tidak menghalangi ketertarikan publik dan ilmuwan terhadap objek misterius ini. Pada tahun 2017, penyelam menemukan sebuah bola setengah lingkaran yang halus di atas objek tersebut dengan diameter 3 meter dan tinggi 1,5 meter. Temuan terbaru dari penemuan terkait di atas diumumkan pada tahun 2019. Mereka menemukan 2 lubang di atas piringan, diameter lubang sekitar 30 cm dan jarak dari kedua lubang sekitar 2 meter. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika para penyelam menggunakan sonar 3 dimensi untuk memindai bagian dalam lubang. Di dalam lubang adalah sebuah ruang besar persegi panjang dengan 2 dinding lurus dan halus. Kedua dinding berada pada sudut 90 derajat satu sama lain, dan jejak buatan yang kentara membuat mereka lebih yakin bahwa benda ini kemungkinan besar adalah benda buatan manusia. Mungkinkah ada alien yang mengendarai pesawat luar angkasa ke bumi 140.000 tahun silam? Pertanyaan masih tersisa. Objek misterius seperti apa sebenarnya di bawah Laut Baltik itu? Mungkin terlalu cepat bila kita menyimpulkan objek ini sebagai pesawat luar angkasa alien, karena perdebatan saat ini terjadi di antara ahli. Ada pihak yang meragukan berhubung sonar tidak bisa memberi gambaran yang akurat. Beberapa pengalaman sebelumnya menunjukkan sonar sering bingung menangkap gambar-gambar aneh di bawah laut. Kita masih harus menunggu temuan selanjutnya. Apapun yang terbaring di dasar samudera sana menyadarkan bahwa masih banyak misteri Tuhan yang belum terpecahkan. Sekarang satu-satunya harapan kita adalah berharap tim dapat mengangkat benda misterius itu sesegera mungkin agar kita bisa melihat wujud sebenarnya dari piringan di bawah laut ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.